A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Ratih. Aku terkejut saat mendengar suara kentongan dari balai terdekat. Bang, bangun. Ada suara kentongan tuh. Siapa yang meninggal ya? Bang Rehan pun terbangun saat aku menepuk pundaknya. Aku pun keluar dari kamar. Kulihat ibu baru masuk dari arah pintu dapur dan seperti orang yang tergesa dan kaget. Ibu dari mana? Kok kayak orang kaget gitu? Ijal meninggal, nak. Hah? Aku pun terkejut setengah mati. Bukannya tadi malam dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Dariem ya, Bu? Iya. Ternyata pulang dari sana si Ijal kecelakaan. Dia tertabrak oleh truk dan kakinya putus terlindas oleh bannya. Ya Allah, innalillahi. Ijal. Tak terasa aku pun meneteskan air mata. Baru saja kemarin sore kita mengumpulkan daun dan ranting kering sambil berbincang Jal. Hari ini malah Allah telah membawamu pulang bersamanya dan pergi untuk selamanya. Heh, jangan bengong Ratih. Ibu mau siap-siap dulu mau ke sana bantu Yudarmi. Kamu lekas nyusul ya. Iya, Bu. Kulihat Bang Rehan yang baru saja keluar dari kamar. Siapa yang meninggal, Dek? Si Ijal, Bang. Anaknya Yudarmi. Padahal kemarin sore aku baru aja berbincang dengannya, Bang. Dia yang sedang mencari bahan untuk tugas kelompoknya. Loh, kok bisa? Apa penyebabnya, Dek? Kata ibu tadi dia tertabrak truk, lalu kakinya terlindas ban. Aku juga tidak tahu keadaan pastinya, karena ibu dan bapak sudah ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudah, kita cepat siap-siap ke sana, Bang. Aku mau ambil kerudung dulu. Bang Rayhan hanya mengangguk. Lekas ia sambar peci yang tergantung di dinding. Lalu kami pun gegas menuju ke rumah Yudarmi. Kulihat sudah lumayan banyak tetangga dan warga sekitar yang ingin melihat keadaan dan yang masih penasaran dengan kejadian yang dialami Ijal. Setelah mendengar kabar, mereka pun kembali lagi ke rumah karena sudah masuk waktu subuh, dan ada sebagian juga memasak untuk sarapan keluarganya. Hanya beberapa yang tinggal di situ dengan niat membantu persiapan pemakaman Ijal, termasuk juga denganku. Karena sayur dan lauk yang kemarin sore aku masak masih tersisa, jadi cukuplah untuk sarapan. Jadi paginya aku tak repot masak lagi untuk makan, pikirku. Kulihat jenazah Ijal sungguh mengenaskan, dengan kaki yang terpisah dari tubuh, cukup membuat aku bergidik merinding. Kedua anaknya terus terisak tangis, dengan Yudarmi pun yang sesekali pingsan karena tak kuat melihat anaknya itu. Beberapa orang bapak-bapak pun sibuk di depan rumah Yudarmi yang sedang mendirikan tenda biru. Ibu menyodorkan ceret plastik berisi teh manis hangat
untuk para bapak-bapak yang ada di depan untuk minum. Aku pun bergegas keluar dan meletakkan tempat air itu di meja kayu kecil yang ada di sudut. "Minum dulu, Pak," tawarku pada bapak-bapak yang sedang memasang tenda. "Iya, Neng Ratih," dengan tersenyum. Dan biasanya mereka akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah dia minum. Kuedarkan pandangan melihat sekitar yang masih sedikit gelap. Hanya cahaya remang-remang pantulan dari rumah Yudarmilah sebagai penerangan pagi itu. Namun pandanganku langsung tertuju pada pohon kakao yang ada di samping rumah Yudarmi yang sedang sedikit bergoyang itu. Kuusap mataku memperjelas pandanganku. Seperti ada orang di balik pohon itu, pikirku. Kupicingkan kembali penglihatanku. Namun, bukannya itu Mbok Dariem. Aku pun tersentak melihat wanita tua itu. Bukannya kemari untuk berbela sungkawa atas meninggalnya anak Yudarmi. Dia malah ngumpet seperti menutupi sesuatu. Aku yang dari awal sudah mulai curiga dengan gerak-geriknya pun sangat tidak menyukai sosok tua itu. Apa memang dia yang memiliki pesugih? Pikirku langsung mencerna. Namun, aku tidak boleh seuzon dengan Mbok Dariem itu. Lagi pula belum ada bukti juga. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah Yudarmi untuk ikut membaca Yasin dengan ibu-ibu lainnya. Tak ingin menghiraukan kelakuan Mbok Dariem yang bersembunyi itu. Namun aku akan tetap berhati-hati dengannya. Matahari mulai memancarkan sinarnya, meskipun sedikit redup. Dan di sisi lain ada awan kelabu yang menunjukkan hari yang mulai mendung. Mungkin mereka juga ikut hanyut dalam kesedihan kami dan mulai meneteskan rintik kecil. Tanda duka mendalam sedang menyelimuti. Penutup berwarna hijau pun sengaja didirikan sebagai penghalang untuk tempat memandikan mayat Ijal. Kulihat darah segar terus mengalir beserta air mandinya, membuat hatiku sangat pilu melihatnya. Yudarmi tetap di dalam rumah beserta kedua anaknya. Ia terus menangis sesungguhkan, suaranya hingga serak. Begitu banyak air mata yang keluar dari pelupuk matanya, membuat wajahnya sedikit kusam itu pun sembab dengan mata yang bengkak. "Ijal anak baik, semoga kamu tenang di sana ya nak. Tak akan lagi kamu merasakan penderitaan. Tak akan lagi kamu merasakan kelaparan. Bahagialah kamu di rumah barumu." Tak terasa air mata kembali menetes dari sudut mataku. Aku usap perlahan dengan tanganku. Kulirik sekitar warga yang datang untuk berbela sungkawa lumayan banyak. Namun aku tetap celingukan mencari sosok nenek tua itu. Tak ada. Hatiku pun sedikit kesal. Di waktu seperti ini, kenapa dia tidak muncul? Malah menyembunyikan diri di saat cahaya masih gelap. Aneh sekali. Beberapa warga ikut ke tempat pemakaman untuk menguburkan jenazah. Namun aku tak melihat Yudarmi yang ikut. Dan ternyata ia kembali pingsan dalam rumah. Aku pun menghampirinya dengan membantu ibu-ibu lainnya, memijat dan memberi minyak angin. Sejenak rumah itu kembali sunyi karena warga sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Dan pemakaman pun telah selesai. Kulihat wajah Yudarmi yang sudah sadar. Dia hanya duduk melamun. Kedua anaknya tertidur karena kelelahan. Mungkin karena terlalu menangis. "Yang tabah ya Yu. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti Yudarmi bisa sakit." "Iya nak Ratih. Saya cuma belum percaya dengan semua kejadian ini nak. Saya tidak sangka umur Ijal hanya sampai di sini saja. Yang membuat saya semakin sedih itu, di hari-hari terakhir dia saya tidak mampu untuk membahagiakan anak saya.
Jangankan bahagia, makan saja saya nggak mampu untuk memberinya sampai saat terakhirnya, nak. Ibu nggak mampu, nak. Maafkan Ibu Ijal. Yudarmi kembali meneteskan air mata karena mengingat kembali anaknya. Aku mengelus pundaknya, coba untuk menenangkannya namun sulit. Dia tetap saja menangis. Jelas saja dia sangat terpukul saat anaknya pamit dalam keadaan sehat dan pulang sudah jadi mayat. Sore pun mulai tiba. Aku yang sudah selesai masak makan malam itu pun langsung kembali ke rumah Yudarmi, ingin membantu ibu-ibu yang lain untuk menyiapkan acara tahlilan nanti malam. Kusapa Mbak Yusni yang berdiri seperti memikirkan sesuatu itu. Mau buat apa buat nanti malam, Mbak? Belum tahu nih Ratih. Kami di sini juga lagi bingung. Gak ada apa-apa yang mau dimasak. Mau tanya sama Yudarmi juga gak enak, karena dia juga gak punya, ucap Mbak Yusni. Terus gimana ini ya, Mbak? Oh iya Ratih, kamu temani saya ambil pisang di rumah. Bisa digoreng buat teman teh hidangan para warga yang tahlilan. Boleh Mbak, ayo. Kami pun berjalan menuju rumah Mbak Yusni yang kebetulan ada di samping rumah Mbok Tariem. Tibalah di rumah Mbak Yusni. Aku yang mengira pisang itu sudah ada di rumahnya. Ternyata dugaanku salah. Pisang itu masih menggantung di pohonnya belum ditebang. Memang kulihat pisang itu sudah cukup tua, dengan beberapa buah yang sudah matang dan habis dimakan burung. Tunggu di sini ya Ratih. Mbak mau ambil parang dulu di dalam rumah. Aku hanya mengangguk menjawab ucapan Mbak Yusni. Aku memandang ke arah samping rumah Mbak Yusni, tepatnya di rumah Mbok Tariem. Rumah itu sangatlah megah. Semuanya sudah ditembok dengan bercatkan warna coklat menyala, membuat rumah megah itu tampak sedikit suram. Lalu aku pun dikagetkan dengan suara Mbak Yusni yang telah kembali di sampingku tanpa kusadari. Ratih, parangnya tidak ada. Sepertinya telah dibawa oleh suami Mbak ke ladang. Kamu tolong pinjemi parang di rumah Mbok Tariem ya. Saya biar cari karung dulu untuk tempat pisang nanti. Aku pun menelan salivaku sendiri mendengar nama Mbok Tariem itu terucap dari bibir Mbak Yusni. Iya Mbak, jawabku. Aku pun berjalan menuju depan rumah Mbok Tariem. Baru saja masuk wilayah halamannya, namun bulu kuduku sudah terasa meremang. Kenapa jantungku berdetak sangat kencang ya? Perasaanku tidak enak. Aku mengusap dadaku karena jantungku tidak bisa dikondisikan. Kupandangi sekitar rumah. Sunyi, tak ada satupun orang di sana. Ku coba ketuk pintu itu. 1 kali tidak ada sambutan. 2 kali tetap tidak ada sambutan. Aku coba ketuk untuk yang ketiga kalinya. Kalau tidak ada sambutan, juga otomatis tidak ada orang. Jadi aku tidak akan bertemu dengan nenek tua itu, pikirku. Aku pun sontak berucap, Alhamdulillah tidak ada orang. Aku bisa secepatnya pergi dari sini, pikirku. Aku pun membalikkan badan dengan niat untuk kembali ke rumah Mbak Yusni dan mengabarkan kalau Mbok Tariem tidak ada di rumah, jadi bisa pinjam di rumah lain. Baru saja aku menoleh, aku langsung terkejut setengah mati saat di hadapanku itu adalah sosok Mbok Tariem. Jantungku seakan mau copot. Begitu dengan degup jantungku yang sangat kencang membuat tubuhku sedikit bergetar. Ada tamu ternyata. Ayo masuk Narati, ucap Mbok Tariem. Tidak Mbok,
Saya cuma mau pinjam parang. Disuruh Mbak Yusni buat tebang pohon pisangnya. Aku pun tergagap menjawab ucapannya itu. Mbok Dariam pun membukakan pintu, lalu menarik tanganku agar masuk dulu di rumahnya. Ayolah Nak Ratih, jangan malu-malu gitu. Somplak nih nenek. Bukannya aku malu, tapi aku tuh takut sama kamu Nek, pikirku. Duduk dulu Nak Ratih. Pasti kamu capek ya berjalan sampai di sini. Apalagi kamu sedang hamil. Senyuman Mbok Dariam pun langsung muncul ketika dia berucap begitu. Jantungku kembali berdetak. Kok Mbok tahu aku sedang hamil? Iya tahulah. Melihat dari perutmu saja sudah kentara. Jawabnya sambil tersenyum miring, membuat hatiku semakin gelisah. Memang benar perutku mulai membuncit, apalagi dengan tubuhku yang kurus. Sungguh begitu terlihat. Kamu mau minum apa Nak Ratih? Tidak usah Mbok. Saya sedang buru-buru. Kami ingin segera menyiapkan hidangan untuk tahlilan nanti malam di rumahnya Yudarmi, ucapku. Kenapa kamu tidak makan makanan pemberian saya Nak? Kamu juga tidak memakai baju yang waktu itu saya kasih. Apa kamu tidak suka pemberian dari saya? Jantungku yang belum dapat ku kendalikan lantas berdegup dengan kencang kembali. Kenapa dia bisa tahu semua tentangku sih? Pikirku semakin tak karuan. Aku tak menjawab pertanyaan dari Mbok Dariam itu. Hanya senyuman masamlah sebagai balasan ucapannya. Karena rasa takut ini semakin menjadi-jadi. Ya sudah, tunggu dulu ya. Saya ambilkan parangnya. Aku pun menunggu sekitar 10 menit. Namun belum juga kutemui nenek tua itu. Lama banget sih ini nenek, pikirku. Aku gelisah berada di rumah ini. Aku merasa ada yang mengawasi gerak-gerikku. Namun aku tak mengerti itu apa. Ataupun itu hanya perasaanku saja. Karena aku memang tidak suka dengan tingkah Mbok Dariam itu. Saat aku sedikit lelah menunggu, lantas aku terkejut saat ada suara cekikikan dari anak kecil dari arah kamar yang tepat ada di hadapanku. Mungkin itu anaknya Mbok Dariam kali ya, sedang main. Aku pun sontak berdiri dan berjalan ke arah kamar tersebut dengan niat ingin melihat ke dalam kamar yang tidak memiliki pintu itu. Hanya kain hitam yang menutupi kamar tersebut. Tanpa aba-aba, aku pun langsung menyibak kain penutup pintu itu. Namun, tak ada satupun anak di dalam sana. Namun aku melihat beberapa sesajen dengan ditaburi bunga di setiap sisinya. Sontak dengan bau kemenyan yang langsung menusuk hidungku, membuat aku sedikit mual menciumnya karena baunya sangat menyengat. Aku pun meringsut mundur melihat pemandangan ini. Berarti prasangkaku selama ini benar. Nenek tua itu memang tak beres, pikirku. Aku pun mundur dan ingin segera pergi dari rumah Mbok Dariam itu karena perasaanku semakin tidak enak saja. Baru beberapa langkah menuju pintu depan, aku pun kembali dikejutkan dengan suara orang yang memanggilku. Tak lain tak bukan dia adalah Mbok Dariam. Mau kemana Nak Ratih? Sini dulu dong. Langkahku pun terhenti saat aku menoleh ke arah sumber suara. Aku pun langsung bergetar saat melihat dengan mata terbelalak, melihat penampilan mengerikan dari Mbok Dariam itu. Rambutnya panjang berantakan dengan mengenakan baju yang serba hitam. Padahal seingatku sebelumnya, ia tak mengenakan baju seperti itu. Wajahnya penuh dengan darah yang mengalir
hingga menetes ke lantai dengan mengacungkan sebuah parang di tangannya, seperti hendak membacok seseorang. Aku pun berlari sekuat tenagaku. Aku pun kembali bergetar karena menyadari aku hanya lari di tempat itu. Aku tak dapat berlalu dari tempat terkutuk ini dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya. Mbok Tariam yang menyerupai nenek lampir itu semakin mendekat dengan tetap mengacung-acungkan goloknya. Langkah demi langkah pun ia lakukan semakin dekat ke arahku. Aku hanya bisa diam. Aku tak kuat melihat pemandangan ini. Aku tak mampu bergerak. Lidahku kaku untuk sekedar berteriak. Aku coba memejamkan mata, namun bayangan Mbok Tariam tetap saja muncul di pelupuk mata. Aku menangis sekuatnya namun tanpa suara. Saat selangkah lagi sampai di depanku, Mbok Tariam pun meluncurkan ayunan goloknya ke arahku. Aku yang saat itu dilanda ketakutan. Mungkin inilah saat terakhir ku hidup di dunia ini. Aku memejamkan mata dan mencoba berdoa sebisaku. Apakah aku akan menyusul nasib seperti Ijal yang meninggal dengan tragis? Namun seketika, aku begitu terkejut mendengar suara itu. Ku coba buka kedua bola mataku, namun tak kulihat lagi sosok Mbok Tariam yang menyeramkan itu. Kuraba wajahku seraya berkata, "Aku masih hidup." Aku pun tersentak saat ada yang menepuk pundak bagian belakangku. Dan, "Kamu ngomong apa sih, Ratih?" Sontak aku pun menoleh. Pintu sudah terbuka dan ternyata itu adalah Mbak Yusni yang sengaja menyusul aku. "Mbak Yusni nyusul kemari?" "Iyalah, Mbak udah nunggu lama banget. Tapi kamu belum juga balik. Parangnya mana?" Aku pun mengelus dada dan, "Alhamdulillah, parangnya nggak ada, Mbak. Ayo cepat kita pergi dari sini, Mbak." Aku dengan cepat menarik tangan Mbak Yusni agar keluar dari rumah terkutuk itu. Sampai depan rumah aku pun mendengar suara cekikikan dari arah dalam. Aku dan Mbak Yusni pun saling pandang dengan bulu kuduk yang merinding. Dengan setengah berlari kami pun meninggalkan tempat itu. Akhirnya kami pun meminjam parang pada tetangga Mbak Yusni yang lain untuk menebang pohon pisang tersebut. Karena hari sudah semakin sore, kami pun gegas ingin kembali ke rumah Yudarmi. Di sepanjang perjalanan, "Mbak ngerasa ada yang aneh tidak dengan Mbok Tariam itu?" Semenjak anak pertamanya meninggal waktu itu, memang Mbak ngerasa agak berbeda sih, Ratih. Emang kenapa? Kamu lihat sesuatu ya tadi? "Iya, Mbak. Tadi aku sempat ngelihat ke kamar yang tirainya warna hitam itu. Ada suara anak-anak sedang tertawa. Aku sibak tirai tersebut karena aku pikir di dalamnya pasti anak Mbok Tariam yang sedang bermain. Namun aku begitu terkejut karena di dalamnya bukan anaknya Mbok Darmi, melainkan banyak sesajen dan bunga di tengahnya. Terdapat kepulan asap dupa yang baunya sangat menyengat." Mbak Yusni pun mendengarkan ceritaku, lalu sesekali manggut-manggut. "Apa dia pakai pesugihan ya, Ratih? Makanya tiba-tiba dia jadi kaya raya seperti itu. Karena saya pikir dia cuma jualan pecel. Kok bisa sesukses itu sih?" "Saya juga nggak tahu, Mbak." Kami terus berjalan menyusuri jalan yang berbatu itu. Tak terasa kami pun telah sampai di rumah Yudarmi. Beberapa ibu-ibu menyambut kami dengan ucapan syukur. "Alhamdulillah, akhirnya kita punya sedikit suguhan untuk nanti malam." Nafasku masih memburu dengan detak jantung yang berirama kencang. Belum dapat aku seimbangkan karena jalanan yang aku lalui cukup jauh.
Begitu pula dengan kejadian yang tadi. Ternyata bukan aku saja yang merasa curiga. Bahkan banyak tetangga lain yang merasakan kejanggalan dari Mbok Tariam. Maka mereka akan melarang anak-anaknya bermain di sekitar atau dengan anak Mbok Tariam sekalian. Mereka sangat takut akan terjadi sesuatu pada anak mereka. Rasanya aku sangat lelah. Aku pun pulang tanpa membantu pekerjaan di rumah Yutarmi lagi. Toh aku juga dilarang oleh ibu-ibu lain karena takut aku akan kelelahan katanya, karena baru mengambil pisang di rumah Mbak Yusni. Aku merebahkan tubuhku di kasur kapuk. Rasanya pinggangku sangat pegal dan agak sakit. Aku mengelus perutku yang sudah mulai membuncit. Sesekali kurasakan denyutan yang sontak membuatku tersenyum. Sehat-sehat ya nak. Ibu akan jaga kamu sepenuh jiwa raga ibu. Ibu gak akan biarkan siapapun menyakitimu. Di sore hari yang menjelang maghrib itu, aku masih betah untuk berbaring hingga terlihat dari sudut mataku ada siluet seperti bayangan hitam yang muncul dari cermin. Sontak aku pun menoleh, namun tak ada apapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja, karena kejadian tadi masih terngiang saja di kepalaku. Suara bapak pun pulang dari ladang, sedangkan ibu yang pulang duluan tadi langsung ke rumah Yudarmi untuk membantu pekerjaan di sana. Aku pun keluar dari kamarku untuk membuatkan kopi untuk papa. Kasihan dia pasti lelah bekerja. Malam pun tiba. Belum kutemui Bang Raihan yang pulang dari tugasnya. Ia bekerja tengah hari. Sehabis pemakaman Ijal selesai, ia pun langsung berangkat. Jam menunjukkan pukul 20 tepat. Biasanya di jam seperti ini, dia sudah sampai ke rumah. Kulihat papa makan malam sendiri. Ibu belum juga kembali dengan adikku yang ikut bersamanya. Tak lama bapak pun pamit denganku. Ratih, papa mau pergi ke rumahnya Yudarmi dulu ya, tahlilan. Iya pak. Aku tidak ikut ke sana karena ingin menunggu Bang Raihan dulu, pikirku. Seakan waktu berjalan sangatlah lambat. Mungkin karena aku sedang gelisah, pikirku. Aku kembali merebahkan tubuhku. Entah kenapa bayangan hitam itu selalu muncul di dalam cermin. Ketika kulihat untuk memastikan, namun bayangan itu pun hilang. Aku terus saja menatap cermin itu. Namun, jantungku kembali berdetak dengan kencang saat kulihat bayangan hitam itu ternyata milik Mbok Tariam. Wajah Mbok Tariam muncul dengan sosok menyeramkan, seperti yang tadi sore aku lihat. Pantulan gambarnya terlihat jelas, namun raganya tak dapat aku lihat. Aku pun bergetar ketakutan dengan mengucak kedua mataku untuk memastikan kembali. Untuk memastikan kembali gambar di cermin itu, kupandangi kembali, namun wajah tua itu menghilang. Aku yang merasakan keanehan ini pun mulai takut. Begitu juga merasa khawatir karena Bang Raihan yang belum juga tiba. Padahal jam sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hingga tiba-tiba aku mendengar suara orang yang mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Aku pun dengan cepat menghampiri pintu depan. Arah suara ketokan itu berbunyi. Saat aku membuka pintu, aku pun sontak terkejut karena Bang Raihan yang dipapa oleh dua orang laki-laki. Ada apa ini pak? Suami saya kenapa? Tadi kami menemukan suami mbak sedang pingsan di pinggir jalan. Ya Allah, tolong pak, bawa masuk. Para bapak-bapak itu pun lalu meletakkan tubuh Bang Raihan di atas kursi panjang yang ada di ruang tamu.
Duduk dulu Pak, biar saya buatkan kopi. Tidak usah Mbak, kami mau langsung pulang saja. Ya sudah kalau gitu, terima kasih banyak ya Pak, sudah mengantarkan suami saya pulang. Bapak tadi pun berlalu pergi. Dengan cepat aku mengambil minyak angin yang ada di laci. Aku balurkan di perut dan aku oleskan sedikit ke hidung agar Bang Raihan cepat sadar. Tidak perlu waktu lama, akhirnya Bang Raihan pun sadar. Alhamdulillah, ucapku. Dia yang menatapku lalu berkata, "Aku kenapa dek? Kok kepalaku pusing?" Harusnya aku yang tanya kamu kenapa bang. Kata bapak-bapak yang mengantar, kamu tadi pingsan di pinggir jalan. Bang Raihan lalu memegang kepalanya. Mungkin serasa mengingat apa yang telah terjadi padanya, hingga menyebabkan ia tergeletak di jalan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.